Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Elektro Tekno. Pada video kali ini kita akan membahas materi dasar telekomunikasi tentang modulasi. Ada beberapa hal nanti mengenai modulasi yang akan kita pelajari. Silakan subscribe bagi yang belum subscribe channel ini. Materinya antara lain tentang kita mengulang sedikit tentang posisi dari modulasi dengan melihat blok diagram sistem komunikasi analog dan digital. Kemudian apa sih modulasi itu? Kemudian tujuan dari modulasi itu sendiri apa dan jenis-jenis modulasi. Baiklah. Blok diagramnya kita bisa lihat mulai dari sumber informasi sampai nanti informasi tadi diterima oleh penerima. Dimana kalau kita lihat di blok diagram tersebut bahwa mulai dari sumber informasi kemudian dirubah oleh transducer dari sinyal suara yang analog ini dirubah menjadi bentuk sinyal-sinyal listrik. Nah, sinyal-sinyal listrik inilah yang akan ditransmisikan, dikirim. Nah, gimana caranya dikirim? Maka dibutuhkan yang namanya modulasi. Alatnya sendiri namanya adalah modulator. Baru dikirim melalui media transmisi. Karena diciptakan berpasangan, maka di bagian pengirim ada modulator, di penerima ada demodulator, di pengirim ada transducer input, maka di penerima ada transducer output. Kalau kita lihat bagaimana perjalanan informasi tadi, ya mulai dari suara masuk, halo, maka transducer akan merubah ya gelombang suara manusia tadi itu akan berubah menjadi bentuk sinyal sinusoidal atau sinyal-sinyal listrik. Kemudian sinyal-sinyal tadi akan dimodulasi. Nah, modulasi ini terjadi di mana? Di modulator nama alatnya. Kemudian baru akan hasil modulasi tadi baru akan dikirim apakah melalui media kabel ataupun non kabel. Nah, kalau melalui media kabel ya melalui kabel seperti kabel serat optik, ya, melalui kabel koaksial dan lain sebagainya. Kalau dia melalui gelombang melalui non kabel atau wireless, maka dia membutuhkan peralatan yang namanya antena. Nah, antena ini yang digunakan di sini. Kemudian di bagian penerima ya karena sudah dikirim tadi tentu dalam perjalanan itu dalam pengiriman ada yang namanya noise atau gangguan. Nah, sehingga sinyalnya sedikit berubah. Kita perhatikan gambarnya. Kemudian nanti akan di demodulator akan menjadi sinyal sinusoidal kembali sehingga bisa dikonversi oleh transducer sehingga bisa didengar oleh manusia. Ya, jadi halo, kemudian nanti diterima juga halo ya. Jadi ini adalah untuk blok sistem komunikasi analog bahwa di sini ada peran yang namanya modulator ya. Nah, di modulator inilah terjadi yang namanya modulasi karena sinyal informasi tadi membutuhkan proses modulasi dulu baru bisa dikirim. Nanti kita lihat seperti apa. Kemudian blok diagram komunikasi digital ya hampir sama dengan modulasi yang analog, cuman karena ini digital maka ada penambahan untuk konversi dari analog menjadi digital. Apa persamaan antara analog dan digital ini? Sama-sama ya nanti adalah membutuhkan proses modulasi. Nah, kalau di analog nanti namanya modulasi analog dan kalau di digital namanya modulasi digital. Penambahan bloknya adalah kalau di analog bedanya dengan digital adalah ada penambahan 2 blok ini ya. Nah, 2 blok inilah yang akan merubah menjadi dari analog ya menjadi sinyal analog menjadi sinyal digital.
Dua tahapan tadi adalah ada source encoder dan ada kanal encoder. Ya. Kita lihat. Bagaimana perjalanan sumber informasi tadi ya, masuk halo, maka dia akan dirubah oleh transducer menjadi gelombang sinusoidal, kemudian akan dirubah oleh source encoder ya. Jadi menjadi sebuah menjadi beberapa kode biner. Nah, kode biner ini selanjutnya diatur oleh kanal encoder urutannya, diatur agar tidak saling mengganggu satu dengan yang lainnya. Kemudian nanti di modulasi yang digital entah dia akan menggunakan BPSK, QPSK, ASK, FSK ya. Apapun nanti yang digunakan itu nanti akan dirubah dalam bentuk modulasi digital. Baru dikirim melalui media transmisi baik secara wireless ataupun wireline ya, menggunakan kabel ataupun non kabel. Maka di bagian pengirim tadi ada penambahan untuk merubah menjadi digital, maka di penerima pun sama ya, ada kanal encoder, di sini juga di penerima ada kanal decoder. Di sini ada source encoder, maka di sini source decoder. Sehingga nanti suara tadi ya yang dikirim itu bisa diterima kembali ya oleh penerima. Halo ya. Jadi seperti itu tahapan dari proses komunikasi digital. Artinya keduanya membutuhkan yang namanya proses modulasi. Baiklah. Apa itu modulasi? Nah, kalau kita lihat tentang modulasi, ya, kita lihat dulu tentang apa sih itu antena. Ya. Jadi antena ini sebagai pengantar kita sebelum masuk ke modulasi. Nah, antena itu merupakan sebuah konverter dari gelombang terbimbing menjadi gelombang radiasi yang merambat pada ruang bebas dan membawa power daya lepas dari transmitter ke ruang bebas 3 dimensi ya. Jadi kalau ibaratnya radiasinya itu atau pancaran itu ibarat seperti lampu ya. Jadi kalau Anda melihat ke atas misalkan ada lampu atau bola lampu, maka dia akan memancar, seperti itulah antena memancar. Semakin dekat maka dia semakin terang, semakin jauh kita dari pusat lampu tadi akan semakin redup. Antena juga bisa dikatakan sebagai sarana untuk memancarkan dan menerima gelombang elektromagnetik yang terdapat pada ruang bebas. Jadi untuk menerima dan ini ruang bebas. Nah, bagaimana cara kita membuat antena? Kok bisa ada yang bentuknya parabola, kemudian ada bentuknya seperti ini ya. Nah, ini disebut dengan antena Yagi. Ya. Ini ada drivernya, ada reflektornya, ya. Ataupun Anda kalau pernah melihat aparat keamanan misalkan membawa handy talkie juga membutuhkan antena. Apa pentingnya antena ini? Ya, kita lihat apa sih kaitannya juga nanti sama modulasi. Nah, ketika kita akan membuat antena, ya, ketika membuat antena tentu tidak bisa sembarangan nih. Nah, contoh misalkan di gambar ini adalah 3 elemen ya, 1 2 3 elemen, sedangkan yang di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 elemen ya. Artinya reflektor ini dianggap satu elemen, jadi ada 9 elemen. Maka bagian-bagiannya itu disebut ini bagian pemantul, reflektor, dipolnya sebagai penyalurnya, kemudian ada direkturnya ya, atau pengarah. Nah, untuk membuat ini ada hitungannya nih. Nah, hitungannya biasanya menggunakan istilah lambda. Lambda ini adalah panjang gelombang. Ya, jadi panjang gelombang. Nah, untuk reflektor paling panjang biasanya 0,5 lambda, kemudian dipolnya, direkturnya biasanya pendek. Nah, ini ada hitungannya. Begitu pula dengan jarak antara masing-masing bagian ini ya, bagian elemen ini ada jarak-jaraknya. Misalkan ini 0,25 lambda, ini 0,13 lambda. Jadi lambda ini sangat penting nih. Nah, apa kaitannya? Kita lihat. Jadi antena yang digunakan untuk memancarkan suatu sinyal haruslah memenuhi persyaratan di mana ukurannya harus mendekati orde lambda dari sinyal itu. Jadi
kita harus mengacu berapa lambda. Jadi ketika akan membuat antena, berapa lambda sih panjangnya? Nah, jadi itu pentingnya yang namanya lambda tadi. Kemudian, bagaimana cara menghitung lambda? Yaitu dengan cara lambda itu sama dengan C per F ya, di mana C itu adalah kecepatan rambat cahaya itu 3 kali 10⁸ ya, dibagi dengan frekuensi. Nah, disinilah nanti kita akan melihat ada hubungan antara tadi dimensi antena, frekuensi, dan modulasi itu sendiri. Kalau kita lihat misalkan nih, bagaimana cara mengirim suara audio ya dari yang sekitar 20 sampai 20 kHz ya, atau misalkan ada suara audio 10 Hz, 10.000 Hz. Gimana cara ngirimnya ya? Nah, kalau kita pengen bikin antenanya misalkan kalau 10.000 Hz, maka dengan rumus yang tadi ya, menghitung lambda ya. Kita pengen cari ini berapa sih panjang butuh konduktor ini ya. Biasanya aluminium misalkan ya. Nah, berapakah panjangnya nih? Butuhnya 0,5 lambda. Sekarang kalau suara ini langsung, sinyal audio ini kita langsung kirim tanpa melalui proses modulasi. Nah, coba kita hitung nih, berapa sih butuhnya komponen panjangnya ya. Jadi lambda sama dengan C per F. Kita masukkan 3 kali 10⁸ dibagi 10.000 berarti 10 pangkat 4. Maka akan ketemu 30.000 meter. Kalau dikonversi menjadi 30 kilometer. Jadi lambdanya saja 30 km. Berarti kalau setengah lambdanya berapa? Jadi 0,5 kali 30 km, maka dibutuhkan reflektor, panjang reflektor ini sebesar 15 km. Bayangkan nih. Jadi dibutuhkan sepanjang 15 km. Kalau kita lihat ya di Google Earth, jadi sangat panjang sekali ya, 15 km. Kalau kita lihat di Google Earth seperti apa? Ya, kalau kita lihat itu tadi adalah sekitar 30 km ya lambdanya. Ya 30 km itu seperti apa kalau kita lihat di peta? Ya kurang lebih kalau di peta Pulau Lombok ya, atau antara Pulau Lombok yang bagian barat, maka kita akan melihat bahwa ternyata jarak antara kota Mataram dengan Kopang ya, Lombok Tengah itu berjarak kurang lebih 30 km. Artinya bayangkan kita mesti membutuhkan bahan material sepanjang 30 km kalau satu lambdanya. Tadi setengah lambda berarti setengah jarak antara Mataram dengan Kopang. Kita mesti menyiapkan panjang besi. Di mana mencari panjang aluminium sepanjang itu? Kan mustahil ya. Jadi sesuatu hal yang mustahil dilakukan. Sehingga maka timbul pertanyaan, apakah mungkin bila yang dipancarkan adalah frekuensi tinggi? Karena melalui persamaan tadi ya, lambda C per F, maka gimana cara memperkecil lambda? Tentu dengan cara memperbesar pembaginya atau meninggikan frekuensinya. Nah, ibaratnya kalau kita manusia ini adalah penumpangnya, maka kita akan naik bis ya, bukan bis naik kita. Nah, kita lihat ini. Jadi kita analogikan bahwa berdasarkan ukuran, misalkan manusia kan ukurannya kecil, sedangkan kendaraan bis tadi ukurannya besar, maka kita bisa menumpang. Jadi inilah analoginya. Jadi frekuensinya harus ditinggikan untuk memperkecil dimensi tadi ya, dimensi antena tadi ya. Sehingga ini yang perlu diperhatikan dan diingat bahwa manakah yang lebih tinggi frekuensi antara sinyal informasi atau sinyal pembawa atau carrier-nya tadi. Jadi karena permasalahan tadi dimensi itu, maka kita membutuhkan frekuensi yang lebih tinggi untuk mengirim suara atau audio tadi misalnya. Jadi, maka apakah sinyal carrier-nya, kalau sinyal carrier-nya yang besar misalkan, yang kecil misalkan sebagai manusia, sinyal informasi sebagai ini kan akan terbalik, tidak cocok jadi. Jadi yang pas itu adalah bahwa kita manusia itu adalah sebagai sinyal informasinya dan carrier-nya itu harus lebih besar, yaitu bisnya. Ya. Sehingga modulasi adalah proses penumpangan sinyal informasi ke dalam sinyal carrier atau pembawa. Ya. Jadi itu pentingnya ya sobat semua, bahwa
sinyal informasi tadi ya akan menumpang kepada sinyal carrier. Nah, sinyal informasi tadi bisa berupa suara, gambar, data, jadi agar dapat dikirim ke tempat lain, jadi harus ditumpangkan atau di carrier. Ya, dengan analogi tadi, manusia itu sebagai informasi dan bisnya itu sebagai carrier-nya. Tentu manusia kalau mau perjalanan jauh bisa saja jalan kaki, tapi efektivitasnya berkurang ya karena membutuhkan waktu yang relatif lama. Tapi begitu dengan kendaraan akan lebih cepat. Nah, dalam konteks kita berbicara tentang telekomunikasi, maka kita lihat ada yang digital dan ada yang analog ya. Tadi sudah kita pelajari mengulang sedikit bahwa ada yang analog dan ada sistem komunikasi yang digital. Nah, ini akan menyebabkan perubahan nanti atau beragamnya jenis dari modulasi ya. Karena ada yang analog, ada digital, begitu pula kendaraan ya. Ada kendaraan roda 3, ada kendaraan roda 4, ya, ada bis, ada truk ya, ada pesawat dan lain sebagainya. Itulah yang akan variasinya nanti ya, modulasi ini. Jadi ada beberapa jenis dari modulasi ya. Selanjutnya kita akan melihat tujuan dari modulasi. Nah, apa sih tujuan modulasi tadi yang sudah kita bicarakan urutannya? Maka kita bisa lihat ada 5 tujuan dari modulasi ini. Yang pertama sebenarnya adalah untuk transmisi menjadi efisien atau memudahkan pemancaran. Yang kedua adalah masalah perangkat keras. Ya. Kemudian juga nanti kaitannya yang ketiga menekan interferensi. Kemudian yang keempat untuk memudahkan pengaturan frekuensi. Dan yang kelima untuk multiplexing. Kita lihat nih. Maka transmisi menjadi efisien atau memudahkan pemancaran ya. Dengan adanya ini, maka tadi ukuran dimensi antena yang sangat panjang sekali, kalau kita langsung kirim maka akan menjadi lebih efisien ya dalam pengiriman ya. Karena jika karena radiasi gelombang elektromagnetik akan berlangsung dengan efisien jika ukuran antenanya sebanding dengan panjang gelombangnya. Jadi berkaitan dengan panjang gelombang. Jadi ini untuk membuat lebih efisien ya. Seperti contohnya tadi, kalau kita mau perjalanan jauh bisa saja jalan kaki, tapi tidak efektif dan efisien. Kalau kita menggunakan kendaraan akan lebih cepat. Kemudian ini tadi contohnya misalkan ya menghitung panjang gelombangnya ya, lambdanya. Yang kedua adalah masalah perangkat keras menjadi lebih mudah ya karena kita bermain di frekuensi tinggi ya. Jadi dimensi-dimensi peralatan, jadi di sini juga ada antenanya, kemudian peralatan-peralatan radio, kemudian peralatan-peralatan di bagian pemancar ataupun antena dan lain sebagainya. Jadi urusan-urusan perangkat keras menjadi lebih mudah karena ukurannya juga relatif kecil ya, dibanding dengan langsung dikirimkan ya. Jadi akan lebih mudah ya, dengan adanya modulasi. Kemudian bisa menekan derau atau interferensi ya. Jadi kalau kalian mendengar gangguan dari sana sini ya, jadi bisa mengganggu. Misalkan Anda berada di kamar, kemudian ada suara dari kamar sebelah Anda, maka itu akan sangat mengganggu Anda yang pengen ketenangan atau lagi pengen tidur misalkan. Maka bisa menekan derau atau interferensi karena nanti dengan adanya modulasi bisa diatur frekuensinya ya, frekuensi carrier-nya diatur sehingga tidak mengganggu satu dengan yang lainnya, sehingga bisa menghindari interferensi ya, antara satu dengan lainnya ya, jadi bisa diatur supaya tidak mengganggu satu dengan yang lainnya. Jadi, ya karena misalkan di operator telekomunikasi misalkan itu ada beberapa operator seluler misalkan yang ada di Indonesia, ada Telkomsel, ada Indosat, ada XL Axiata misalkan, maka mereka ya memiliki frekuensi sendiri-sendiri sehingga tidak mengganggu satu dengan yang lainnya ya, diatur oleh pemerintah
ya, supaya tidak mengganggu satu dengan yang lainnya nih, sehingga bisa menekan interferensi, ya. Kemudian yang keempat adalah untuk mempermudah pengaturan alokasi frekuensi radio, ya. Seperti pada pertemuan sebelumnya, video sebelumnya, bahwa jadi frekuensi ini mulai dari frekuensi rendah, very low frekuensi, sampai dengan extremely high frekuensi, itu sudah diatur, ya, oleh salah satu badan dunia, ya, ITUT, ya. Itu yang mengatur frekuensi, sehingga nanti ketika kita pengen misalkan membuat pemancar televisi, maka frekuensinya harus berada di sini. Kalau menggunakan telepon seluler, frekuensinya juga sudah diatur, ada di ultra high frekuensi. Kalau mau menggunakan satelit juga sudah diatur di satelit, ya, di super high frekuensi, sehingga tidak mengganggu satu dengan yang lainnya. Jadi mempermudah juga pengaturannya sehingga tidak mengganggu satu dengan yang lainnya. Kemudian 5 itu adalah untuk multiplexing, ya. Nah, multiplexing ini, ya, penggabungan beberapa sinyal informasi, karena kita menggunakan contohnya telepon seluler saja tidak sendiri, jadi banyak sekali orang yang menggunakan, ya. Sehingga bagaimana caranya, misalkan di channel ada beberapa channel digabung baru dikirim, ya, menggunakan kabel yang sama, misalkan salurannya sama, ya. Jadi menggunakan fiber optik di bawah tanah ditanam, maka kabelnya sama, kan. Gimana caranya, ya, diatur, ya, channel 1 frekuensinya berapa, channel 2 frekuensinya berapa, channel 3 berapa, diatur, ya. Sehingga di multiplexing sendiri, yang multiplexing dasar itu ada 2, ya. Ada berdasarkan pembagian waktu dan ada berdasarkan pembagian frekuensi, ya. Nah, kalau kita lihat yang berdasarkan pembagian frekuensi, misalkan lebar suara manusia itu yang dikirim adalah 4 kHz, maka nanti carrier-nya dibawa ke sini, misalkan di 16 kHz, di 20 kHz, dan di 24 kHz misalkan untuk frekuensi pembawanya. Jadi mempermudah, ya, dengan gini bahwa untuk frekuensi saluran 1 ada di 16, ya, kHz, frekuensi 2 itu ada di 20 kHz, frekuensi ketiga ada di 24 kHz. Jadi ini lebih mempermudah di teknik multiplexingnya. Jadi menggabung, karena kita menggunakan saluran itu tidak sendiri, ya. Jadi ada beberapa pengguna yang lainnya. Kemudian jenis-jenis modulasi. Jadi modulasi secara umum itu ada 2, analog dan digital. Namun di sini nanti ada juga yang berada di antara kedua ini, ya, analog dan digital, disebut dengan pulsa, ya, kita lihat. Nah, modulasi, ya, modulasi analog, nah ada variannya, tadi kita sudah jelaskan bahwa kendaraan ini, ya, ada variannya, ya. Itu ada modulasi yang gelombangnya kontinu dan ada yang diatur berdasarkan sudutnya. Yang kontinu sendiri ada yang banyak digunakan adalah AM, amplitude modulation, ya. Digunakan di mana nih? Digunakan di komunikasi pesawat misalkan, kemudian digunakan di siaran televisi analog, ya. Jadi ada modulasi amplitudo, ada AM full carrier, ada double sideband, ada single sideband, ada vestigial sideband. Yang modulasi yang sudut itu ada FM frekuensi modulasi dan ada phase, ya, modulasi fase. Ini contohnya mana FM, ya. Kalau Anda mendengarkan siaran radio FM, ya inilah modulasi frekuensi FM. Kemudian proses modulasi, ya, yang pulsa. Nah, ini pulsa ini ada yang berada di analog dan ada yang berada di digital. Makanya saya tambahkan di sini modulasi pulsa, ya, karena ada beberapa buku juga membagi seperti ini. Ada juga buku membagi hanya 2, ya, analog dan digital. Yang pulsa yang analog ini akan masuk ke bagian analog, yang digital PCM, DM ini akan masuk ke digital. Tapi ini kita bagi saja untuk modulasi pulsa. Itu ada pump, pulse amplitude modulation, dan ada pulse position modulation, ada PWM, pulse width modulation, ada PCM, ada delta modulation, ada di PCM. Kemudian ada ASK, FSK, dan PSK. Nah, inilah kalau yang modulasi, ya, ini akan kita pelajari di pertemuan berikutnya, yaitu tentang di sistem komunikasi digital. Dan di analog sendiri yang akan kita pelajari nanti itu adalah tentang
tiga modulasi analog yang banyak digunakan itu AM, ada FM, dan ada PM. Demikian ya yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.